Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes, sekarang pasal 6, ayat 16 sampai 21. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Seandainya kita boleh menduga, mungkin murid-murid agak kecewa Tuhan Yesus tidak mau menjadi raja. Tetapi rasa kecewa itu cepat berubah menjadi keheranan dalam peristiwa yang diceritakan dalam ayat-ayat ini. Rupanya dia tidak rela menjadi raja secara jasmani atas Israel. Tetapi pada waktu ia berjalan di atas air itu, mereka melihat dia jauh melebihi apa yang dapat mereka bayangkan. Pasal 6 ayat 16. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Matius pasal 14 ayat 22 berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Rupanya dia memisahkan murid-muridnya dari orang banyak itu yang salah paham mengenai kerajaan Allah. Pasal 6 ayat 17. Dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Kita membaca di peristiwa yang sama di Matius pasal 14 ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi dia naik gunung untuk berdoa, murid-muridnya menyeberang Danau Galilea. Kita dapat menduga bahwa dia berkata mereka bertemu di seberang sana. Ya, di sini apa kegelapan jasmani dan ketidakhadiran Tuhan Yesus menyatu di sini? Mungkin. Bandingkan juga pasal 3 ayat 2 dan pasal 13 ayat 30. Pasal 6 ayat 18. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Permukaan laut Danau Galilea itu adalah kira-kira 200 meter permukaan laut. Jika angin dingin datang dari dataran yang tinggi itu di tepi itu, angin dingin turun dan angin dingin campur dengan udara lembab dan cukup hangat di permukaan Danau Galilea, tiba-tiba badai seperti yang diceritakan di sini. Dan memang badai seperti yang diceritakan di sini cukup biasa di Danau Galilea, pasal 6 ayat 19. Sesudah mereka mendayung kira-kira 25 atau 30 stadia jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Stadia itu, satu stadion adalah 185 meter, sehingga jarak yang diceritakan di sini, 25 atau 30 stadia, boleh diterjemahkan menjadi 4,5 atau 5,5 kilometer. Menurut Matius pasal 14 ayat 25 dan Markus pasal 6 ayat 48, peristiwa ini terjadi kira-kira jam 3 pagi. Dan menurut Matius pasal 14 ayat 26 dan Markus pasal 6 ayat 49, mereka takut karena mereka pikir mereka melihat hantu. Menurut pasal 6 ayat 19 ini, kita melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Ada preposisi di atas di sini, preposisi Yunaninya epi. Nah, ternyata preposisi epi, biasanya preposisi epi berarti di atas. Ini permukaan di atas. Tetapi lebih jarang preposisi epi dapat berarti di samping. Di samping. Nah,
ada sarjana yang tidak suka yang unsur supranatural di sini. Berjalan di atas air, oh, rupa ini api ini berarti di samping air. Dan menurut mereka, murid-murid Tuhan Yesus berdayung 25 atau 30 stadia mengikuti pantai Danau Galilea, dan mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di samping danau. Karena api boleh berarti di samping. Ya, itu kata mereka. Dan memang boleh lihat di konkordansi, misalnya Wahyu pasal 3 ayat 20, Tuhan Yesus bukan di atas pintu, tetapi di samping pintu. Tapi dalam bahasa Yunani, Tuhan Yesus epi pintu itu. Jadi kadang memang kita setuju, kadang preposisi epi dapat berarti di samping. Tetapi di dalam ayat ini, cerita ini tidak masuk akal jika Tuhan Yesus berjalan di samping danau itu. Dan mengapa mereka takut melihat Tuhan Yesus berjalan di tepi danau? Berjalan di atas air, di atas danau, ya itu menakutkan. Tapi berjalan di tepi itu, kita melihat peristiwa yang sama di dalam Matius pasal 14 ayat 28 dan 29. Di situ diceritakan bahwa Petrus turun dari perahu itu dan berjalan epitahudata. Epi di atas atau epi di samping. Jika Petrus keluar dari perahu dan berjalan di tepi danau, di tepi air itu, mengapa dicatat? Setiap pagi Petrus pergi, keluar dari rumah, mendekati danau Galilea, berjalan di tepi danau, dan naik di dalam perahu. Dan sesudah selesai pekerjaannya, dia turun dari perahu dan dia berjalan di samping danau itu pulang. Mengapa ada catatan? Mengapa ada peristiwa ini? Tidak masuk akal. Masuk akal karena sesuai arti yang biasa, epi di sini berarti di atas. Tuhan Yesus berjalan di atas air itu. Dan menurut Injil Sinoptik, di tengah-tengah Danau Galilea, bukan di tepi. Jadi mereka yang sarjana-sarjana yang tidak suka dan yang mau menolak yang supranatural, mereka harus, ya mereka tahu mengenai epi dan kadang epi itu berarti di samping. Jadi mereka memakai pemakaian yang lebih jarang itu untuk mengubahkan peristiwa ini dari sesuatu yang luar biasa menjadi sesuatu yang sangat, mengapa ceritakan bahwa mengapa mereka takut melihat Tuhan Yesus berjalan di pantai, di samping danau, dan mengapa mencatat bahwa Petrus turun dari perahu dan berjalan di tepi air itu. Mereka yang tidak suka yang supranatural mengubahkan cerita ini, kisah ini, menjadi sesuatu yang tidak perlu dicatat. Ya, begitulah mereka yang tidak suka yang supranatural. Pasal 6 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, ego emi, aku ini. Jangan takut. Mereka takut. Maka ia menghiburkan mereka. Di dalam Septuaginta, terjemahan Yunani dari Alkitab Ibrani itu, ungkapan aku ini, akulah dia, atau aku ini, sangat terkait eratnya dengan nama Allah, yaitu Yahweh. Seperti di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Dan ego emi ini, akulah dia, jelas merujuk pada nama Allah di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58 dan 18 ayat 6. Kembali ke perjanjian lama, lihatlah Yesaya pasal 41 ayat 4. Di situ Allah
Yahweh, dia berkata dalam terjemahan Septuaginta, ego emi. Tetapi ungkapan ego emi, misalnya di dalam Yohanes pasal 9 ayat 9, juga dapat mempunyai arti yang biasa, arti sehari-hari. Ya, aku dia, akulah dia. Seperti itu. Maka di sini kita melihat bahwa ada sifat ambigu di sini. Apa ini? Merujuk pada nama Yahweh atau hanya aku ini. Ya. Ambigu, dan Yohanes suka unsur itu di dalam Injil Yohanes. Pasal 6 ayat 21. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Boleh membandingkan Mazmur 107 ayat 23 sampai ayat 30 yang menceritakan kuasa Tuhan Allah atas badai di laut. Terutama lihatlah Mazmur 107 ayat 30 yang berkata, dan mereka bersuka cita sebab ombak-ombak laut tenang, dan ia menuntun mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Di sini di Injil Yohanes, Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang sama, dan dia juga menuntun mereka ke pelabuhan kesukaan mereka, diungkapkan dalam perkataan yang sama yang ditemui di Mazmur 107. Di peristiwa lepas peristiwa, identitas Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah dinyatakan kepada mereka. Tetapi sesuai Markus pasal 6 ayat 52, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Hati mereka belum siap memahami kenyataan inkarnasi. Allah turun dari surga menjadi manusia yang naik di dalam perahu mereka. Tetapi di dalam Injil Yohanes, kita ditolong memahami kebenaran yang ajaib ini. Tuhan Allah yang diceritakan di dalam Perjanjian Lama, dia yang menguasai kekacauan laut. Dia di situ, di Galilea, dengan pengikutnya.